Oke. Ya, makan. Oke, jadi nama aku Ayesa Wasana Ganegoda. Kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau biasanya itu dipanggil Untak Surabaya. Waktu itu daftar buat MSI B6 buat studi independen di beberapa instansi kan. Seperti di High College, salah satunya itu Maxi Academy. Sebelumnya tertarik sama Maxi itu juga karena memang kelihatannya tuh udah banyak yang testimoni dari situ gitu. Terus akhirnya mereka juga dapat real project dari Maxi kan setelah lulus dari Maxinya. Makanya tertarik, akhirnya dapat tawaran dulu dari Kak Alivia, langsung diterima. Ini lanjutnya ke UI. Oke. Uh, Sebenarnya aku kan dari awal memang jurusannya tuh dari teknik informatika. Cuman aku tuh dari dulu nggak pernah terlalu tertarik sama yang namanya coding semacam itu karena kan ya memang dari awalnya sukanya lebih ke seni gitu kan, seni dan desain. Terus baru tahu soal UI UX itu di semester 3. Nah, di semester 6-nya itu di semester 5-nya coba lihat ternyata tuh ada yang namanya studi independen atau bootcamp UI UX. Nah, di situ pengen pelajari lebih lanjut tentang itu dan akhirnya keterima di Maxi gitu. Salah satunya yang sudah disebutin tadi, aku ngelihat dari testimoninya orang-orang yang sudah pernah ikut bootcamp atau studi independen di Maxi Academy, mereka itu selain dapat ilmunya tuh banyak, kayak kelihatan banget gitu dari sebelumnya yang benar-benar nggak bisa terus bisa dan akhirnya portfolio mereka tuh jadi banyak juga karena ikut bootcampnya dari Maxi Academy. Terus kayak apa lagi ya? Hmm, dari segi apa lagi ya? Bentar. Sorry ya, nggak masih mikir. Hmm. Oh dulu tuh juga ada dari kan udah daftar di beberapa tempat UI UX. Uh, tapi keterimanya tuh di 3 tempat. Nah dari 3 itu aku pilih salah satu dan akhirnya pilihnya masih akademi soalnya hmm, uh, kalau dari 2 tempat yang lain itu masih akademi ini terlihat paling apa ya menyala karena anak-anaknya itu memang kelihatan banyak hasilnya gitu loh. Iya jadi sama sih intinya kayak yang tadi, nggak ada alasan lain. Iya, ada juga dulu itu pernah dengar apa namanya Maxi itu punya selain bootcamp juga ada virtual internship-nya kan. Nah itu tertarik juga karena itu.
Pertama kali itu kan kita dapat onboarding kit, itu dapat kaos, stiker, terus notebook. Nah itu tuh udah kayak wah ini bakal seru nih. Ya udah, akhirnya kalau di Maxi itu setiap minggu, setiap hari bakal ada morning huddle, dimana itu kayak kita ngobrol-ngobrol santai aja setiap pagi biar kayak mengeluarkan semangat paginya gitu buat memulai bootcamp hari ini. Nah, kalau di Maxi dulu itu belajar UI UX setiap hari dikasih tugas. Tapi tugasnya itu nggak dari awalnya tuh bertahap gitu loh. Jadi awalnya mudah ke susah gitu, tapi kayak nggak yang nge-pressure banget. Setiap hari ada tugas, deadline-nya di hari itu juga. Nah dari situ tuh ada beberapa project yang sebenarnya kalau dilihat sekarang, wah dulu ternyata aku skillnya sejelek ini ya. Terus kalau dilihat sama yang sekarang sangat-sangat beda banget gitu. Selain itu di Maxi ada 2 kali hackathon waktu itu. Di beberapa minggu awal sama yang kedua itu di beberapa minggu sebelum virtual internship. Di hackathonnya itu dikasih tim satu kelompok, kalau nggak salah ada 10 orang, itu dicampur dari front end, back end, digital marketing sama UI UX. Nanti dikasih real project dari mungkin itu partnershipnya dari Maxi ya. Kalau dulu dapat project namanya Trivian buat platform komunitas online gitu. Oh, bukan Trivian, ada HomeSpot sama satunya lagi lupa sih itu. Ya pokoknya itu di situ setelahnya 45 hari itu ada virtual internship. Nah di virtual internship ini kita dikasih kelompok juga lagi, terus disuruh belajar ngerjain project, nanti dikasih mentor juga buat kayak uh, mengawasi kita gitu, biar kita nggak lalai waktunya progres gitu. Ya. Hmm. Oh, kalau masalah ini sih sebenarnya kalau saya ya kebetulan mungkin karena sebelumnya juga ada um, background, maksudnya kayak pengalaman di bagian desain gitu. Dari dulu memang suka desain sama seni kan. Jadi mungkin nggak terlalu susah ya kalau saya belajar dari awal itu. Memang ada beberapa susahnya kayak belajar tentang komponen, auto layout, grid kayak gitu, cuman teratasi sih. Tapi kalau masalah tugasnya selesai enggaknya selama pengalaman bootcamp ini, soalnya kan deadline-nya 1 hari 1 tugas. Selama ini pernah sih hampir telat. Itu pun karena di kampusnya ada tugas gitu. Jadi kayak clash gitu. Tapi akhirnya juga bisa sih. Nah, kalau itu tuh sebenarnya juga ada bantuan dari uh, Maxi itu setiap minggu kalau nggak salah mereka selalu ada Maxi Talk. Nah di situ tuh ngomongin tentang soft skill kalau nggak salah kebanyakan dulu tuh. Nah dulu juga ada mentoring one on one sama CEO-nya Maxi kalau nggak salah. Di situ juga dapat banyak insight soal gimana manage waktu, gimana caranya biar project itu benar-benar selesai nggak keteteran gitu. Ya kayak gitu sih. Itu juga ngebantu banget buat manage apa namanya belajar managing waktu. Oh, kalau dulu ini di TBN Indonesia yang proyeknya Trivian ORG.
Oke, jadi dari awal tuh karena kita semua juga pertama kali kan kayak dimasukin ke dalam tim yang isinya tuh banyak kan dibilangnya. Ada 4 orang buat UX, 2 orang back end, 2 orang front end, 4 orang digital marketing. Itu termasuk banyak banget. Dan sebenarnya itu aku dari awal sudah kepikiran bahwa ini takut keteteran. Jadi akhirnya dibikinin Notion. Notion ada notes di Google Docs juga biar semua link atau semua apapun yang berkaitan sama Trivian itu nanti dimasukin situ. Selain itu juga kita waktu itu bikin deadline per minggu. Jadi per minggu itu sudah harus ada progres ini gitu. Nah, kalau dulu UI UX-nya itu memang karena ya kita kan pertama banget ya. Jadi kayak kita nggak tahu kalau ternyata stylenya ngerjain UI UX dari anak ini tuh kayak gini, anak ini kayak gini. Jadi beda-beda dan akhirnya kan bisanya nggak konsisten. Nah itu kita omongin waktu itu di meet, baru akhirnya dibenerin lagi gitu. Tapi selama ini setelah ngerjain nih beberapa page itu langsung dipindah ke front end back end sih, jadi aman aja. Digital marketingnya juga ngebantu di UI UX. Iya, aman. Hmm, ini udah pasti sih jawabannya iya. Banyak banget kendalanya. Entah itu ada apa namanya anak yang dia nggak bisa dihubungin, itu ada yang izin terus, ada yang bilangnya iya ya nanti malam aku kerjain deh, tapi malamnya belum selesai gitu. Padahal sudah harus dipindah ke front end gitu kan. Tapi dari semua ini akhirnya jalan keluar satu-satunya kalau misalnya ada satu anak yang nggak bisa dari UI UX, jadi yang satunya tuh harus komit buat ngegantiin dia. Tapi karena kalau dibiarin gitu aja dia kan bakal kayak gimana ya, dia tuh bakal mikir ah gampang sih nanti juga dikerjain sama anak ini gitu. Kita itu berhubungan sama mentor, jadi kayak ngomong ke mentor ini kayak gini 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 ya gitu, kak tolong bantuin kak hubungin ini, nggak bisa nggak bisa dihubungin gitu gitulah. Ya udah kayak gitu sih. Terus apa lagi ya, iya sih, paling beratnya tuh di komunikasi soalnya kan nggak bisa langsung, jadi kayak mereka nyantai banget jadinya, dan akhirnya tuh kayak keteterannya kebanyakan ya gara-gara itu. Ini jadi kayak lebih kenanya gimana skillku improve sama perubahannya di dunia karirku gitu ya intinya. Oke. Okay. Aku ini sebenarnya kalau soal UI UX itu kan memang baru tahu di semester 3. Nah, setelah tahu tuh kayak wah ini akhirnya ada yang kayak bisa memenuhi minatku di desain, meskipun aku mikirnya aku salah jurusan, ada peluang buat aku gitu. Nah, sejak saat itu tuh aku pengen belajar cuman kayak nggak tahu harus mulai dari mana. Ya, aku tahu Figma cuman kayak oh ini gimana ya, ini bingung gitu pakainya. Akhirnya dulu tuh udah bikin portfolio,
Tapi kayak memang berantakan, jelek semua gitu, nggak atur-atur, nggak aur-auran lah pokoknya. Akhirnya waktu keterima di Maksi, aku belajar semuanya dari awal, itu pun kayak, wah itu berubah banget sih. Skillku tuh kayak bener-bener kelihatan banget bedanya gitu. Tingkat kerapiannya, tingkat dari UI, dari UX-nya, user experience, pengalaman penggunanya itu udah beda banget. Sekarang udah tahu metode-metode untuk bikin pengguna itu lebih nyaman pakai aplikasi atau website gitu. Uh, jadi selain itu juga kan nambahin portfolioku tuh banyak banget. Akhirnya dari situ aku pun juga pakai projectnya dari yang virtual internship itu buat ini kan tugas akhir. Nah, sertifikat dari bootcampnya UI UX dari Maxi ini ternyata kepake banget waktu aku daftar-daftar lowongan kerja kemarin. Ada banyak yang manggil gitu. Nggak banyak juga sih, cuman ya aku ngeliat perbedaannya dari sebelum aku tuh punya sertifikat sama setelah punya gitu. Jadi kayak sekarang ya sangat-sangat memudahkan, bukan memudahkan juga, sangat-sangat mengambil beban dari yang dulu nggak punya apa-apa, sekarang jadi banyak dari skill, dari perkembangan karir, relasi juga, ya seperti itu. Tentang proyeknya. Oke. Uh, Dulu itu dari Vision Indonesia kita dikasih brief produknya itu namanya Trivian ORG. Nah, di brief projectnya itu kayak bener-bener masih kosong, cuman dikasih ide dan tujuannya buat apa, sama mereka itu mau dikaitin sama SDG gitu. Nah, kita di situ karena memang sebenarnya dari awal kan bingung kan, nggak tahu apa-apa tentang SDG, ini yang belum ada sitemap, nggak ada user flow, nggak ada semuanya. Akhirnya di situ tuh kita semuanya harus ngerancang bangun ini, akhirnya brainstorming dari awal semuanya. Trivian ini bakal dijadiin apa gitu. Kita kan nggak tahu mau dibikin website, mau dibikin aplikasi, mau dibikin apa, sistem kayak gitu. Akhirnya kita idenya yang jadi itu dibikin platform komunitas online. Tapi apa yang membedakan sama yang lain, platform komunitas ini nanti akan lebih mendorong orang-orang itu buat mencari relasi untuk berkolaborasi gitu. Selain itu, mereka juga bisa kaitin sama event. Jadi nanti setiap komunitas itu punya eventnya sendiri-sendiri gitu. Tapi semua event itu bisa diikutin sama pengguna dari Trivian. Apalagi ya. Tapi iya, yang membedakan Trivian sama komunitas lain itu lebih banyak di kolaborasi sama eventnya itu tadi. Oh ya, di dalam komunitas itu, misal nanti ada komunitas namanya UI UX, namanya front end, namanya back end gitu. Nah, karena tiga ini tuh topiknya ada di Maxi, nanti Maxi itu bootcampnya bakal di listin di dalam komunitas itu. Kemarin di listin di dalam kan. Cuman kemarin itu dari pihak TBN-nya mereka bilang ini coba dikonektin sama LMS gitu ya. Jadi di dalam Trivian ini juga maunya ada LMS gitu. Cuman karena waktu itu nggak cukup, ya akhirnya di linknya sama Maxi gitu. Udah sih kayaknya.
Kalau kalau kerja sih aku belum ya sekarang. Cuman sekarang kan lagi fokus ke mengerjakan tugas akhir. Ya di tugas akhir itu akhirnya menggunakan proyeknya Trivian. Melanjutkan yang kemarin. Nggak. Iya, tapi kalau yang sekarang ini karena memang masalahnya di waktu virtual internship itu kan kebanyakan ini kan, kebanyakan member. Jadi eh, dan itu juga kayak berbeda-berbeda eh, style desain jadi nggak konsisten gitu kan. Akhirnya aku tuh pengen dari awal aku desain Trivian ini pakai metode biar dia tuh memang jelas juga tujuannya semuanya itu jelas. Kemarin pakai metode design thinking yang dipakai buat tugas akhir ini Triviannya. Tapi selain dari tugas akhir aku juga kepikiran buat mulai freelancing di UI UX. Cuman kalau kerja masih belum sih. Gimana? Gimana gimana? Pengalaman yang didapatkan itu kayak gimana ya? Oh, oh iya iya. Jadi pengalaman yang aku dapat dari selama ini di bootcamp di Maxi sampai virtual internship itu, aku sekarang jadi lebih banyak relasi dengan teman-teman yang sama-sama UI UX, juga dengan yang front end back end. Meskipun aku nggak terlalu kenal deket sama yang digital marketing, tapi relasinya jadi lumayan banyak juga. Selain itu, uh, apa lagi ya tadi? Apa lagi ya tadi? Oh iya, sekarang juga jadi lebih jelas gitu career path-nya. Aku sekarang benar-benar pengen ke UI UX yang condong ke front end-nya juga karena sekarang lagi belajar untuk front end. Soalnya sebelum aku masuk Maxi itu benar-benar kayak nggak tahu aku ini pengen kerja di mana, kerja sebagai posisi apa gitu karena aku nggak bisa coding, desain UI UX juga masih berantakan, melenceng, nggak sesuai aturan gitu. Jadi ya setelah bootcamp di Maxi ini aku sekarang lebih terarah gitu kalau soal karir. Ada juga di sisi soft skillnya kebantu banget juga dari yang Maxi Talk meskipun kadang-kadang masih juga sering bolos dulu tapi sekalinya ikut itu dapat banyak banget insight. Ya nggak bisa ikutnya juga karena tabrakan sama jadwal kelas sih. Oh iya banyak sih yang mau disampaikan. Ya pertama dari komunikasi. Uh, Dulu kesalahanku itu meskipun aku sudah
kayak ngelit projectnya aku tuh pengen mereka itu harus dalam 1 minggu deadline-nya ini gitu. Tapi akhirnya nggak mereka kerjain karena ya memang ya itu kesalahannya nutupin temen yang nggak ngerjain. Kalau misal mereka nggak ngerjain itu tolong ya spam aja, spam call aja orangnya gitu sampai dia balas. Soalnya ya memang kalau nggak dikituin nanti mereka bakal kebiasaan nggak mau ngerjain gitu. Ada lagi masalah komunikasi itu kadang-kadang kan miskom kalau misal dari UI UX ke front end atau ke back end gitu. Misal ini desainnya harusnya yang ini, tapi dia ternyata pakai versi yang sebelumnya gitu. Itu kalian bener-bener pastiin kalau desainnya tuh udah selesai dikasih tanda gitu. Jangan dibiarin aja. Ada lagi nggak ya? Um, ada sih bentar. Atau aku rada ngelek malam-malam. Wait ya. Oh ini kalau misalnya uh, dalam 1 minggu itu progresnya masih sedikit banget, usahain di hari deadline-nya itu ya udah kejar aja meskipun progresnya kayak masih kurang banget itu kejar aja sampai target yang udah dibikin di hari pertama minggu itu gitu. Karena kan dalam 1 minggu itu di hari Seninnya pasti bakal dibikinin target kayak minggu ini tuh harus selesai fitur buat ini gitu. Ya udah berarti hari Jumatnya tuh harus sudah selesai meskipun kalian misal bikin targetnya 5 baru kejar 3, duanya itu bisain selesai. Soalnya nanti kalau udah deket-deket di mode hari terakhir banget, itu kalian bakal pusing sama tugasnya karena kebanyakan gitu. Pokoknya dicicil aja dikit-dikit. Jangan sampai di hari deadline tuh baru dikerjain semuanya. Nanti bakal berantakan gitu. Bakal jelek dilihatnya. Udah. Ya. Ah, unek-uneknya ini sih. Ya udah pasti sih kalau di dalam satu kelompok itu udah pasti ada yang hilang, nggak ngerjain. Nah kalau kayak gitu udah omongin aja sama mentornya. Soalnya nanti itu kan juga dinilai. Jadi kayak ya udah jangan segan-segan. Kayak masa kamu ngerjain tapi kak temenmu gak ngerjain dia dapat nilai juga gitu. Ya mending kamu melaporin aja kalau kayak gitu tuh. Oh ini mau kalau bisa semuanya itu kalian dokumentasiin gitu. Jadi kayak UI UX ini kan udah pasti pakai link Figma atau link apapun lainnya gitu, pakai Sketch atau Adobe XD gitu. Itu semuanya masukin di dalam satu file atau satu page Notion gitu. Biar kalian itu nggak bingung gitu. Nanti mana link link Google Docs ya, mana link ininya gitu. Terus kalau bisa pakai Trello juga buat nge-track uh, progres kalian sampai mana. Trello tuh ya itu buat nge-track progres dari satu tim biasanya pakai itu.
Iya, soalnya kalau meskipun dalam kayak file laporan, file apalagi ya, file notes laporan, file user flow, sitemap, gitu-gitu kan pasti keteteran. Apalagi yang Google Docs itu pasti banyak banget dari digital marketing yang lain-lain gitu. Ya jadi lebih baik dibikin satu page Notion aja biar compact gitu. Nggak usah nanya-nanya lagi. Eh, foto apa ini? Oh, foto pas sebentar ya. Aku kirim sekarang aja nih di WA. Eh, kayak gini nggak apa-apa nggak ya? Ini emang deadline-nya kapan sih dikasih tugasnya? Oh, maaf ini ya, maaf motong. Kamu tahu Chandra? Fairly, anak MSIB kayak. Kamu anak MSIB ya? MBKM, BLT. Anak masih juga soal ini. Kok dia tahu? Anak masih. Dia nganterin helmku barusan ketinggalan. Sorry, sorry. Thank you ya, Chan. Malam banget. Baru pulang sama Mas. Eh, ya deh. Thank you, Chan.
Enggak. Oh enggak, ini udah balik ini ke kamar. Tadi cuman nganterin helm ketinggalan. Oke, oke. Tapi selain aku masih ada lagi yang lain diwawancarain. Nggak tahu sih. Oke. Ini fotonya boleh ini nggak? Landscape. Oh, oh landscape nggak ada sih. Iya, ini kalau ini lebih ini nih, gimana? Oke, oke ini aja ya. Oke. Nggak apa-apa kok. Aman-aman udah selesai akhirnya tadi. Santai, nggak apa-apa. Ya, sama-sama. Malam.